Beginilah kondisi pesisir pantai di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan saat cuaca buruk dan musim angin barat terjadi. Beragam jenis sampah memenuhi bibir pantai, mulai dari potongan kayu, sampah plastik, hingga limbah rumah tangga. Anak-anak yang tinggal di wilayah pesisir pun sepertinya sudah terbiasa dengan kondisi ini, bahkan tetap terlihat senang meski harus berenang dengan tumpukan sampah yang ada di sekitarnya. Selain membahayakan karena banyaknya potongan kayu, keberadaan sampah ini tentu saja menjadi sarang berbagai jenis penyakit. Saat musim angin barat tiba, wilayah pesisir Kota Parepare seperti di Kecamatan Soreang tentu saja akan dipenuhi sampah. Dan masyarakat yang tinggal di wilayah ini sepertinya sudah terbiasa dengan kondisi ini, di mana sampah memenuhi bibir pantai dan membuat aktivitas mereka terganggu. Meski demikian, anak-anak masih terlihat asik bermain di wilayah pantai ini. Tidak hanya pesisir pantai Soreang, sejumlah tempat wisata juga tidak luput dari serbuan sampah di musim angin barat. Salah satunya di Pantai Pasir Putih Tonrangeng. Meski pihak pengelola setiap harinya membersihkan sampah di pinggir pantai, namun sampah ini kembali muncul seolah tidak pernah ada habisnya. Karena rata-rata di daerah pesisir pantai ini kesadaran warga itu sangat kurang. Dia sering membuang sampah di pinggiran pantai. Jadi sampah-sampah yang menumpuk itu akan menimbulkan bencana buat mereka sendiri. Jadi memang setiap tahunnya begini atau bagaimana? Tergantung, kalau dia musim barat akan angin kencang dan sampah-sampah yang di seberang sana akan lari ke pinggir-pinggir pantai. Selain sampah kiriman dari daerah lain, banyaknya sampah di wilayah pesisir Parepare tidak lepas dari perilaku sebagian warga Parepare yang masih membuang sampah secara sembarangan, seperti di saluran air yang muaranya langsung menuju pantai. Selain campur tangan pemerintah, kesadaran warga untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya tentu sangat dibutuhkan. Karena jika tidak, sudah bisa dipastikan pesisir pantai Parepare tidak akan pernah terbebas dari masalah sampah yang sudah berlangsung sejak lama. Beginilah pemandangan area persawahan warga di Kecamatan Sawito dan Landrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Masuki musim panen, hamparan sawah petani di wilayah ini terlihat menguning. Petani pun sudah memanen tanaman padi miliknya sejak pertengahan Maret lalu. Dibanding musim panen lalu, panen kali ini menurut petani hasilnya jauh lebih baik. Bulir padi lebih besar dan membuat berat gabah saat ditimbang meningkat. Sayangnya panen yang melimpah dengan kualitas gabah yang baik pada panen kali ini justru membuat petani mengeluh. Pasalnya harga gabah terus menurun sejak beberapa pekan terakhir ini. Sempat menyentuh harga Rp500 per kilogram, gabah basah milik petani kini turun menjadi Rp450 per kilogramnya. Cuma harganya yang beda, belum menanjak sampai 500. Oh, sekarang ini? Pernah sana 500 sampai turun lagi 45. Oh, sekarang turun? Turun lagi. Harapan Bapak sebagai petani sendiri, Pak? Harapan saya harga harus naik. Karena bahan masalah petani itu racunnya pupuk, racun, sangat mahal, itu tinggi. Kebutuhan itu, Pak, itu masalah harga saja, masalah petani ini sekarang. Kalau bisa panen sekarang ini memang bagus, Pak, ya? Bagus, alhamdulillah, banyak itu ada hasilnya, Pak. Menceng hasilnya. Iya. Cuma masalahnya harga saja. Harga saja, Pak. Kalau bisa 500 lebih. Di musim panen sebelumnya, menurut petani harga gabah basah bisa mencapai 550 untuk gabah dengan kualitas baik. Petani pun berharap panen kali ini harga gabah bisa kembali stabil agar terhindar dari kerugian. Pasalnya sejak musim tanam hingga musim panen, petani mengeluarkan banyak biaya untuk merawat tanaman padi miliknya. Apalagi harga pupuk juga terus mengalami lonjakan. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap memang menjadi dua daerah yang menjadi lumbung padi di Indonesia Timur. Luas area pertanian di Kabupaten Pinrang bahkan mencapai 53.000 hektar dan menghasilkan produksi padi mencapai 7,3 ton per hektar. Hasil ini melampaui target nasional yang hanya 6 ton per hektarnya. Inilah suasana di dalam gedung Traffic Management Center atau TMC Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah petugas terlihat sibuk memantau setiap sudut jalan melalui layar berukuran besar dari 18 kamera pemantau yang tersebar di sejumlah titik di kota Parepare.
Meski baru sebulan difungsikan tepatnya pada awal Januari lalu, keberadaan TMC Polres Parepare ini tidak hanya berhasil mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik, khususnya di jalur Trans Sulawesi, tapi juga berhasil mengungkap kasus kejahatan seperti tindak pencurian dan juga aksi kejahatan lain yang terjadi baik di jalan maupun di titik rawan kejahatan di Kota Parepare. TMC Polres Parepare ini fungsinya tidak hanya untuk memantau arus lalu lintas yang ada di Parepare, tetapi ini juga berfungsi sebagai pemantau street crime atau kejahatan jalanan seperti curanmor, curas maupun kecelakaan. Ini bisa membantu kita dalam identifikasi. Di Parepare sendiri ada berapa titik kamera? Di Parepare sendiri ada 18 titik yang sudah kita pasang, kita sebar di titik-titik rawan, baik itu rawan kecelakaan maupun rawan kejahatan. Selain memantau kondisi arus lalu lintas di Kota Parepare, beberapa petugas yang berada di TMC Polres Parepare ini juga bertugas untuk melayani pertanyaan ataupun laporan warga di akun media sosial Satlantas Polres Parepare, baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook. Agar lebih maksimal, pihak kepolisian dari Polres Parepare rencananya akan bekerja sama dengan sejumlah pemilik pusat perbelanjaan untuk memasang kamera pengawas yang terkoneksi dengan TMC Polres Parepare. Ini bertujuan agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa langsung dipantau pihak kepolisian melalui TMC Polres Parepare. Inilah lokasi wisata baru Paputo de Carlos yang terletak di wilayah pesisir perkampungan nelayan, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tempat wisata ini menjadi idola baru bukan hanya bagi warga Kota Parepare saja, tapi juga warga dari daerah lain seperti Kabupaten Sidrap, Baru, dan Kabupaten Pindrang. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati suasana sejuk di lokasi wisata ini. Untuk kenyamanan pengunjung, sejumlah gazebo juga disiapkan. Pengunjung bebas memilih tempat yang sesuai dengan keinginannya. Paputo de Carlos memang menjadi destinasi wisata pilihan bagi pengunjung yang ingin berlibur bersama keluarga. Jadi tidak heran jika mayoritas pengunjung di Paputo de Carlos adalah mereka yang ingin bersantai dengan keluarga. Menurut saya tempatnya bagus, ya, buat wisata keluarga. Apalagi misalnya kita yang tidak sempat ke daerah lain, misalnya yang lebih jauh, di tempat kita juga ada, kan, dan juga lebih bagus, lebih bersih, lebih asli. Kalau menurut saya sangat mengundang, sangat baik, sangat bisa mengundang masyarakat yang lain datang ke sini. Karena di sini selain view laut, kita juga bisa melihat tempat nongkrong, ada tempat nongkrongnya, bisa pesan makanan yang bermacam-macam adanya, ada minuman-minuman, dessertnya. Pokoknya sangat-sangat baik lah buat kita sama keluarga datang berkunjung ke sini. Selain menyiapkan beragam menu masakan khas Indonesia, Paputo de Carlos juga menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati beragam jenis buah tropis yang segar. Salah satu buah yang paling diburu pengunjung adalah buah kelapa. Pasalnya kelapa ini dijamin masih segar karena dipetik langsung di sekitar lokasi wisata. Pengunjung biasanya mulai ramai dari sore hingga malam hari. Pasalnya, pengunjung kebanyakan ingin menikmati suasana matahari terbenam di lokasi wisata ini. Untuk menghibur pengunjung, pihak pengelola juga mengadakan pentas musik, di mana pengunjung bebas untuk bernyanyi dengan lagu pilihannya. Dari pusat Kota Parepare, jarak yang harus ditempuh menuju lokasi wisata ini hanya kurang lebih 2 km saja. Tertarik untuk menikmati pergantian senja ke malam hari dengan suasana berbeda? Silakan berkunjung ke Paputo de Carlos di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita di Cempai Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seperti biasa, kita ingin mengumpulkan ini satu kantung. Sampah-sampah luar biasa yang ada di pantai Cempai Soreang Parepare. Sampahnya emang luar biasa banyak ya teman-teman ya. Tapi kita tidak akan pernah berhenti teman-teman. Satu kantong sampah setiap hari untuk Laut Parepare yang lebih bersih dan lebih cantik. Jadi kalau sore nih teman-teman di sini cantiknya luar biasa tuh, matahari terbenamnya. Ya cuma memang kumpulin aja di sini ya. Cuma memang istilahnya yang jadi PR bersama itu adalah kebersihannya aja. Kita masih sangat apa ya istilahnya, kurang peduli dengan apa yang
terjadi dengan lingkungan kita. Itu sebenarnya ya. Semuanya sekarang lagi sibuk kampanye. Deket-deket pemilu nih. Pilih saya, pilih-pilih. Pilih ini, pilih itu. Tapi sebenarnya kita kan mencari orang yang benar-benar peduli kan. Bukan seolah-olah peduli. Karena ada yang seolah-olah peduli. Seolah-olah peduli saja, tapi sebenarnya tidak peduli. Siapa yang peduli ini? Siapa yang peduli sampah-sampah ini? Paling nyerah. Oh iya, kondisinya memang seperti itu. Sulit. Sampah kiriman dari Hong Kong, dari sana. Kalau kiriman dari sana ya seharusnya ada upaya apa kek? Kalau memang kiriman dari situ. Jangan cuma oh ya bukan sampah kita itu. Jadi kalau bukan sampah kita dibiarin aja. Oke. Ini plastiknya sudah berumur ya. Lihat betapa gampangnya dia rusak dia. Berarti udah berumur. Udah sangat lama nih plastiknya di laut. Lumayan banyak kan sampahnya teman-teman. Ini termasuk lama nih. Yang jelas setiap hari kita ngumpulin satu kantung lah. Terserah oleh yang lain mau peduli apa enggak ya, bukan urusan kita, itu urusan mereka. Oke, sepertinya cukup ya. Terima kasih teman-teman yang terus membagikan konten kita, udah nonton konten kita, ngasih like-nya, subbreaker dan segala macam, itu sangat berguna lah. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Salam jumpa.